Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang membawakan tema hukum tata negara yang membahas sejarah, asas-asas dan ruang lingkup. Sebelum kami membawakan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Segala bentuk kekuasaan tak akan berjalan tanpa aturan, dari masa kerajaan hingga lahirnya republik. Hukum tata negara hadir sebagai dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di topik pertama ini, kami akan menjelaskan awal mula sejarah hukum tata negara. Hukum tata negara adalah aturan main tentang kerangka dasar negara. Hukum tata negara mengatur apa saja lembaga negara yang ada, seperti presiden dan DPR, apa wewenang mereka, dan bagaimana hubungan mereka dengan warga negara. Sejarah hukum tata negara modern pada dasarnya adalah sejarah tentang pembatasan kekuasaan secara meluas. Idenya lahir di Eropa sebagai perlawanan terhadap sistem monarki absolut abad 16 sampai 18. Pada masa ini, kekuasaan raja tidak terbatas. Apa yang diinginkan raja adalah hukum itu sendiri. Para pemikir pencerahan mulai menentang ini. Salah satu tokoh kuncinya adalah John Locke. Ia menggagas ide kontrak sosial. Negara ada bukan karena hak ilahi raja, melainkan karena perjanjian atau kontrak antara rakyat dan penguasa. Rakyat setuju diatur dengan syarat penguasa harus melindungi hak-hak alamiah mereka, hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Oke, selanjutnya bagian 2, lahirnya konstitusi atau sejarah umum lanjutan. Selain John Locke, pemikiran lain yang sangat berpengaruh adalah Montesquieu atau Prancis. Ia menggagaskan res politika atau pemisahan kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang terpusat pasti akan disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus dipisah menjadi 3 fungsi. Yang pertama, legislatif atau pembuat UU. Yang kedua, eksekutif atau pelaksanaan UU. Yang ketiga, yudikatif atau pengadil atau penegak UU. Gagasan-gagasan inilah yang memicu revolusi besar, seperti revolusi Amerika dan Prancis. Hasil nyata dari revolusi adalah lahirnya konstitusi UUD tertulis. Konstitusi inilah dokumen HTN yang paling fundamental, yang tujuannya adalah membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak negara. Sistem HTN di Belanda. Belanda sebagai bagian dari Eropa juga mengalami evolusi. Sistem ketatanegaraan mereka atau biasa disebut Staatsrecht berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Ini artinya Belanda tetap dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan raja atau ratunya tidak lagi absolut. Kekuasaan mereka dibatasi secara ketat oleh konstitusi tertulis Belanda yang disebut Grondwet. Dalam praktik Grondwet, kekuasaan pemerintah dalam kurung eksekutif sehari-hari dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen, Staten-Generaal. Intinya, HTN Belanda adalah negara hukum, Rechtsstaat, yang berbentuk monarki, namun kekuasaannya dikendalikan oleh konstitusi. Transisi jembatan hukum Belanda ke Indonesia. Bagaimana sistem Belanda bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah melalui kolonialisme atau penjajahan. Selama ratusan tahun, Indonesia adalah koloni Belanda atau disebut Hindia Belanda atau Nederland India. Untuk memerintah wilayah jajahan, Belanda tentu menerapkan sistem hukum mereka sendiri. Prinsip hukum yang mereka gunakan untuk mengukur hukum mereka disebut asas konkordansi atau konkordansi Beginsel. Asas konkordansi sederhananya berarti hukum yang berlaku bagi orang Belanda di negara jajahan atau Indonesia harus sebisa mungkin sama atau konkordan dengan hukum yang berlaku di negara induk atau Belanda.
Penerapan hukum tata negara Belanda di Indonesia. Karena asas konkordansi, Belanda menerapkan struktur pemerintahan mereka di Hindia Belanda. Mereka membuat jabatan gubernur jenderal sebagai perwakilan raja atau eksekutif, Raad van Indië, Dewan Hindia, dan Volksraad, semacam DPR. Perwakilan ini adalah struktur tata negara Belanda yang diterapkan di koloni. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, kita tidak bisa membuat semua hukum baru dalam satu malam. Untuk mencegah kekosongan hukum, Rechts Vacuum, Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan pasal sapu jagat, yaitu pasal 2 aturan peralihan, yang intinya menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal inilah yang membuat sistem hukum peninggalan Belanda secara otomatis tetap berlaku sementara waktu di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan bagian asas-asas utama yang berlaku secara universal dalam hukum tata negara. 1. Asas negara hukum, Rechtsstaat atau Rule of Law. Ini asas paling fundamental. Artinya penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, prinsip legalitas, bukan kekuasaan belaka. Tujuannya adalah melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang kedua, asas demokrasi, kedaulatan rakyat. Menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Rakyat menjalankan kedaulatannya melalui mekanisme perwakilan, misalnya pemilu untuk memilih parlemen dan presiden. Yang ketiga adalah asas pembagian kekuasaan, distribution of power. Merujuk pada trias politika, kekuasaan negara tidak boleh menumpuk di satu orang atau lembaga, harus dibagi ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar terjadi mekanisme saling mengawasi, checks and balance. Baik, saya akan melanjutkan bagian asas-asas hukum tata negara dan ruang lingkup hukum tata negara. Asas hukum tata negara yang juga penting adalah asas negara kesatuan, unitary state, atau asas federalisme. Ini adalah asas tentang bentuk negara, apakah kedaulatan dipegang tunggal oleh pemerintah pusat, kesatuan seperti Indonesia, atau dibagi antara pusat dan negara bagian, federal seperti Amerika Serikat. Ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup atau objek kajian hukum tata negara secara umum mencakup kerangka dasar sebuah negara yang biasanya tertuang dalam konstitusi. Poin-poin utamanya adalah 1. Struktur, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Misal, apa wewenang parlemen, apa wewenang presiden, dan bagaimana hubungan kerja mereka. 2. Jaminan hak asasi manusia, mengatur hubungan dasar negara dan warga negara. 3. Wilayah negara dan kewarganegaraan, menetapkan siapa subjek hukumnya dan di mana batas-batas teritorialnya. 4. Konstitusi dan dasar negara, mengkaji cara membuat atau mengubah undang-undang dasar dan landasan filosofis negara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga terima kasih kepada Pak Herman dan Pak Andi selaku Kepala Kapolri dan juga dosen yang membimbing kami di pengantar ilmu hukum.